bilang ada yang menyakitimu. Nanti tentukan hilang. Kamu nanya. Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming selalu menarik perhatian publik ketika berkunjung ke sekolah. Kali ini, warganet pun menyoroti outfit yang dikenakan Gibran Rakabuming saat datang ke sebuah SMA di Jakarta untuk meninjau program makan bergizi gratis. Dalam video singkat yang dibagikan oleh akun X Evi Drajat, terlihat Gibran Rakabuming mengenakan jas hitam dengan celana panjang senada dan kemeja putih. Penampilannya yang rapi dan cukup formal tersebut diperbincangkan oleh netizen. Tak hanya itu, sikap Gibran Rakabuming saat berinteraksi dengan para murid SMA pun menuai atensi. Tak hanya sekali, Gibran Rakabuming terekam beberapa kali meladeni ajakan foto bareng atau selfie dengan siswa-siswa tersebut. Kunjungan tersebut rupanya membuat publik mempertanyakan kemampuan Gibran Rakabuming dalam lingkup akademisi. Mas Wapres kok cuma datangi sekolah SD, SMP, SMA, selfie-selfie pula. Sekali-kali datang ke kampus dong. Berdialog gitu. Ini emang pekerjaan yang mudah tanpa harus pakai pikiran yang cerdas, tulis pemilik akun tersebut. Unggahan yang disukai sebanyak lebih dari 19.000 kali oleh sesama pengguna X itu pun menuai beragam respons. Malah kayak motivator MLM, komentar Fik, kerja kok hanya bagi-bagi susu, datang ke sekolah-sekolah, datang ke acara resmi nggak pernah sambutan. Pieto iki, tambah Heri, lah ini kan paling banyak pemilih pemula di Pilpres 2029, modal dia nanti karena siswa gampang dikadalin. Kalau ke kampus banyak mahasiswa yang kritis, dia pikir nggak bisa ladeni pertanyaan dari mahasiswa, timpal PCR, rapi banget Gibran mau kemana WKWKW kemarin-kemarin cuma pakai kemeja biasa doang kayak bapaknya, sahut Sams, ini dia ngapain? Fan meeting? Kayak lagi main artis-artisan, ujar SYSC. Sesuai arahan Presiden Prabowo, peran aktif pemerintah daerah menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan program makan bergizi gratis, MBG. Program ini tidak hanya dirancang untuk dijalankan, tetapi juga diharapkan menjadi fondasi penting dalam menopang masa depan pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah daerah sangat vital untuk memastikan program ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang kelak akan mengambil alih tonggak kepemimpinan bangsa. Sebagai upaya konkret mendukung efektivitas pelaksanaan program tersebut, kemarin saya berkesempatan mengunjungi langsung beberapa institusi pendidikan. Sekolah-sekolah yang saya datangi mencakup SMP, SMA, SMK, hingga SMK 2 Ki Hajar Dewantoro di Tangerang, Provinsi Banten. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung penerapan program di lapangan, sekaligus mendengarkan masukan serta pandangan dari berbagai pihak yang terlibat. Dengan pendekatan berbasis dialog ini, diharapkan dapat diperoleh pandangan yang lebih nyata dan solusi praktis atas tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi program. Pemerintah optimistis bahwa dengan dukungan aktif dari perangkat daerah, program makan bergizi gratis tidak hanya akan meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan asupan gizi seimbang. Sebagai komponen strategis dalam membangun generasi masa depan yang cerdas, tangguh, dan produktif, kerjasama serta koordinasi antara berbagai pihak perlu terus diperkuat dan dijaga. Sejalan dengan hal ini, saya mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung penuh dan aktif mengawal keberlanjutan program ini di berbagai pelosok tanah air. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi yang erat, kita semua berharap program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Lebih dari itu, inisiatif ini diharapkan menjadi langkah signifikan dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih cerah, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Keceriaan terpancar dari wajah siswa-siswi SMKN 1 Merauke saat Wakil Presiden Gibran memberikan berbagai hadiah, mulai dari sepatu, tas, botol minum, kotak makan, buku, hingga sepeda. Meskipun tidak hadir secara langsung, Gibran tetap menunaikan tugas mulianya dengan berbagi perlengkapan seperti sepatu, tas, dan sepeda untuk mendukung kebutuhan siswa SMKN 1 Bisnis dan Manajemen di Merauke. Bantuan ini menjadi wujud perhatian terhadap generasi muda, memberikan semangat baru bagi anak-anak bangsa untuk terus belajar dan menggapai cita-cita. Tetap semangat, masa depan Indonesia ada di pundak kalian. Sebuah pemandangan mengenai kerumunan para pelamar kerja viral di media sosial.
Netizen lantas menagih janji Wapres RI Gibran Rakabuming Raka mengenai 19 juta lowongan pekerjaan. Pengguna X Neng Monica mengunggah video yang memperlihatkan banyak orang mengantre di depan bangunan. Kerumunan itu terdiri dari para pelamar kerja di Cikarang, Jawa Barat. Saat kampanye, dengan angkuhnya Gibran janjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Janji saja dulu, urusan tidak bisa kesampaian, nanti buat janji lagi. Lapangan pekerjaan akan mudah dibuka jika saya sudah jadi presiden. Mirip bokapnya kan, tulis Neng Monica. Postingan yang dibagikan viral setelah memperoleh lebih dari 160 retweet. Kolom komentar turut dihiasi oleh meme mengenai mantan Presiden RI Jokowi yang menjanjikan 10 juta lapangan pekerjaan. Sebagai pengingat, Gibran Rakabuming Raka juga pernah menjanjikan belasan juta lapangan kerja melalui 4 langkah ekonomi, salah satunya hilirisasi. Janji Gibran itu disampaikan pada acara debat Cawapres di GCC Senayan, Jakarta, 22 Desember 2023. Putra sulung Jokowi tersebut yakin, 19 juta lapangan pekerjaan tercipta apabila 4 langkah ekonomi terwujud. Hilirisasi pertanian, perikanan digital dan UMKM, kita lanjutkan pembangunan yang tidak Jawa sentris, kira genjot ekonomi kreatif dan UMKM. Kita ada 64 juta UMKM yang sumbang 61% untuk PDB. Jika 4 langkah itu terpenuhi, insya Allah terbuka 19 juta lapangan pekerjaan, ucap Gibran saat masih berstatus Cawapres nomor urut 2. Akun Neng Monica yang memviralkan di X sebenarnya mengunggah ulang video milik akun TikTok Estebu70. Postingan viral tersebut menuai beragam komentar dari netizen. Kan November 12 sama bapaknya, Jokowi. Hidup memang tak seindah janji Jokowi, cuit Baran OCC. Dia sendiri cuma bagi-bagi susu doang, gimana mikirin penciptaan lapangan kerja, sindir Awe Egger. Like Father like son, komentar Div278. Jadi ingat dulu ada yang bilang kita punya 11,000 triliun, buka lapangan 10 juta lapangan kerja, sama anaknya katanya nggak tertarik politik, tulis Iazima. Penjabat PJ, Gubernur Kaltim Akmal Malik menerima kunjungan pengurus Gibran Center Kaltim yang dipimpin ketuanya, Anto Priyanto. Pertemuan dilakukan di rumah jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Jumat 31 Januari. PJ Gubernur Akmal Malik mengapresiasi keberadaan Gibran Center Kaltim. Gibran Center menurut Akmal memiliki peran mengawal suksesnya program Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Yang jelas saat ini pemerintahan Prabowo Gibran telah membangun orkestrasi. Contohnya program makan bergizi gratis atau MBG. Gibran Center diharapkan bisa mengawal program tersebut di daerah, kata Akmal. Meski program ini bersifat nasional, Akmal berharap Kaltim bisa bergerak berbeda. Akmal menyarankan Gibran Center bergerak lebih dulu sebelum pemerintah daerah turun. Misalnya, membangun ketahanan pangan di sekolah-sekolah. Berdayakan pihak sekolah untuk pengelolaan makan bergizi gratisnya. Gibran Center bisa masuk di situ. Menggerakkan sekolah-sekolah, terutama sekolah binaan Pemprov Kaltim, yakni SMA Sederajat dan SLB, pesan Akmal. Saya saran, kita mulai sekolah-sekolah di pinggiran. Contohnya, Gibran Center memberikan contoh kepada sekolah-sekolah untuk bagaimana membangun peternakan, pertanian maupun perikanan. Nah, hasil produksi itu dimanfaatkan untuk bahan makan gizi gratis, jelasnya. Dengan demikian, langkah ini secara langsung akan mendukung makanan tambahan siswa di masing-masing sekolah. Jadi, bagaimana kita mampu menerjemahkan program Presiden Prabowo? Contohnya, melakukan penanaman sayur-sayuran atau peternakan di sekolah-sekolah, kata Akmal. Sekolah jangan hanya jadi objek, tapi juga diberdayakan. Terutama di wilayah remote atau terisolir, tegas Akmal. Prinsipnya, lanjut Akmal, yang perlu diperhatikan Gibran Center adalah bagaimana mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming hadir dalam perhelatan pernikahan Rashid Rajasa, putra politisi Partai Amanat Nasional, PAN, Hatta Rajasa, yang menikah dengan Tamara Kala, cucu dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kala.
Momen istimewa tersebut turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari berbagai kalangan, mulai dari mantan Presiden Joko Widodo hingga pengusaha sekaligus pemimpin City Corp, Chairul Tanjung, yang menunjukkan betapa acara ini menjadi pertemuan yang syarat makna dan mempererat hubungan di dunia politik maupun bisnis.